Belum kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Lala Fadila ketemu lagi sama teman-teman dari PWI Kabupaten Pekalongan. Bertepatan dengan Hari Pers Nasional 2022, kita juga mau mengucapkan selamat atas kantor barunya PWI Kabupaten Pekalongan yang ada di samping kita. Dan kita juga sudah hadirkan narasumber dari PWI Kabupaten Pekalongan. Di sebelah saya ada Mas Triyono. Selamat pagi, Mas. Pagi, semangat ya. pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah ya. Mas Triyono ini adalah Ketua PWI Kabupaten Pekalongan, dan di sebelahnya Mas Triyono ada Mas Vicky. Halo, apa kabar Mas Vicky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan Mas Vicky ini sekretaris dari PWI Kabupaten Pekalongan. Warga Kota Santri, tema kita hari ini, tema dari Pers Nasional tahun 2022 di Kabupaten Pekalongan adalah peran Pers Kabupaten Pekalongan turut menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk tema nasional Hari Pers Nasional 2022 kali ini adalah Sultra Jaya Indonesia Maju. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama nih. Seperti apa implementasi yang sudah dilakukan PWI Kabupaten Pekalongan? Gimana Pak Tri? Iya, terima kasih Mbak Ella. Nah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk warga Kota Santri atau Kabupaten Pekalongan. Bahwa perkenalkan, saya dari Ketua PWI Kabupaten Pekalongan, di mana di Hari Pers Nasional ini ya kita sudah melakukan berbagai aktivitas untuk mendukung kelestarian lingkungan. Tidak hanya lingkungan aja Mbak Ella, ternyata ya banyak yang sudah kita lakukan, seperti ikut mendukung dan menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Kota Santri. Ini ya, sebelumnya kita sudah melakukan berbagai aktivitas seperti yang sebelumnya teman-teman kita ikut turun dalam penanganan COVID, terus juga, karena ini juga termasuk bencana, terus juga ada penanganan kemarin yang bencana alam longsor. Selain peliputan, kita juga ikut membantu. Nah, sebelum-sebelumnya juga kita ya ikut membantu warga yang terdampak banjir seperti di pesisir Kota Santri, karena banyak atau bisa dikatakan Kabupaten Pekalongan langganan banjir. Nah, kita ikut membantu dan ikut menyampaikan imbauan-imbauan. Ya, salah satunya karena banjir itu adalah ya bisa dikatakan akibat dari manusia juga, meskipun itu bencana ya tidak ada yang mengetahui, tapi kita menyampaikan dari narasumber, menyampaikan kepada masyarakat imbauan seperti ya supaya tidak membuang sampah sembarangan, tetap melestarikan penanaman pohon di penghijauan lah. Dan seperti kemarin kita bersama dengan Kapolres itu melakukan penanaman mangrove. Meskipun gitu kita diajak untuk liputan dan kita sekaligus untuk melakukan penanaman seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Ella. Oh iya, luar biasa sekali ya, ternyata wartawannya ini tidak cuma liputan aja tetapi juga turut membantu ya Mas Ria. Dan untuk di tahun 2022 ini tantangan pers yang terberat ini seperti apa nih? Kita ke Mas Vicky ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Vicky, bukan sekretaris Mbak. Oh, bukan sekretaris. Tapi di bagian pendidikan dari PWI Kabupaten Pekalongan. Dan untuk tantangan PWI ke depan, maksudnya pers secara umumnya, bahwasanya saat ini dunia sudah memasuki era teknologi yang sangat cepat, terutama teknologi informasi. Dan di dalam percepatan teknologi seperti saat ini itu muncul berbagai platform-platform media, terutama media-media online atau media sosial. Nah, itu banyak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tujuan-tujuan yang negatif, seperti memproduksi berita-berita hoax yang mereka gunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, terutama maksud untuk membuat kekacauan ataupun membuat resah ataupun membuat teror di masyarakat. Dan itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami sebagai insan pers ya, yang saat ini selalu menjunjung tinggi akurasi berita, tinggi informasi peristiwa itu, sehingga
filter-filter semacam ini atau apa ya, tsunami informasi yang sangat deras seperti ini perlu kita proteksi, sehingga masyarakat bisa benar-benar menerima informasi-informasi itu yang benar, yang seperti apa. Jangan sampai informasi-informasi hoax itu semakin berkembang tanpa ada benteng yang membatasi mereka, sehingga masyarakat menjadi sangat resah, terutama pada saat kalau kita flashback dikembalikan pada tema, yaitu tema bencana. Ini banyak juga yang oknum tertentu yang memanfaatkan bencana-bencana, semisal yang terdahulu itu di-share lagi ke momen-momen bencana seperti sekarang ini, dan itu menjadi masyarakat menjadi resah gitu. Padahal semisal bencananya tidak sebesar itu, tapi karena momen-momen seperti ini masyarakat kan biasanya butuh informasi cepat, informasi yang biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengeser berita-berita yang lebih dramatis, lebih besar, padahal itu bukan terjadi di sini, dan itu menjadi sebuah keresahan tersendiri di masyarakat. Dan itu tugas kami sebagai insan media untuk bisa memberikan informasi-informasi yang akurat, meskipun itu bencana kecil atau besar, ya kita laporkan secara nyata. Jadi bukan dilebih-lebihkan, bukan dibuat-buat, bukan tujuan untuk menakut-nakuti. Kita hanya memberikan informasi yang apa adanya kepada masyarakat. Ya, tantangannya semakin kesini semakin berat ya Mas. Oke, dan warga Kota Santri di tahun 2022 ini tentunya sejarah baru dari PWI Kabupaten Pekalongan adalah kantor baru nih. Dan selain kantor baru tentunya semangat baru ya. Kira-kira apa ya program kerja PWI Kabupaten Pekalongan? Iya. Terima kasih, kebetulan saya sendiri ya diberi amanah dari teman-teman media itu belum ada 1 tahun. Ya, sekitar 7 bulan atau 8 bulanan lah. Nah, dari amanat tersebut ya kita sudah membentuk program bahwa kita di tahun 2002 ini seperti yang tadi Mas Vicky sampaikan, bahwa tantangan kita adalah berita-berita yang hoax. Seperti kemarin adanya bencana itu di Lebak Barang, ada hoax yang menyampaikan ada sekian korban, Mas Vicky ya. Dan alhamdulillah teman-teman kita yang dari PWI itu bisa untuk menetralisir. Karena bagaimanapun kalau produk dari PWI ataupun teman-teman dari media yang benar-benar wartawan itu bisa dipertanggungjawabkan. Beda dengan yang media-media sosial seperti itulah. Nah, padahal itu untuk jeratannya kalau undang-undang IT itu cukup berat juga. Nah, kita melakukan program ini ke depan. Kalau sebelumnya kita sudah touring ataupun memberikan sosialisasi, kita menggandeng dengan Polres Pekalongan, dengan Kejaksaan, dengan PMD, dengan Inspektorat, itu kita sosialisasi mengenai ya antisipasi penyalahgunaan ataupun penyelewengan anggaran. Nah, kini kita ke depan dengan kepemimpinan Bu Fadia yang kita juga alhamdulillah disupport. Kita dibangunkan sekretariat baru, ya meskipun kecil tapi alhamdulillah insya Allah kita bisa ikut menciptakan dan mendukung semua program pemerintah, baik APH ataupun OPD ataupun instansi terkait. Dan mungkin ke depan kita juga akan melakukan hal yang sama, dan kita di Hari Pers ini juga akan menggelar pelatihan jurnalistik yang diikuti oleh pelajar, mungkin depan ada tingkat SMA dan SMP untuk jadi kita supaya masyarakat ataupun tidak membuat berita-berita hoax kita ajarin seperti itu. Dan ya selain itu juga program kita sebenarnya semua anggota kita itu diwajibkan untuk uji kompetensi ya, supaya bisa benar-benar kompeten lah dalam membuat produknya. Karena untuk masuk PWI aja kita ada sertifikasinya, uji kompetensi wartawan, di mana kita kerjasama dengan dari Dewan Pers PWI Provinsi juga.
untuk ikut seleksi di mana medianya wajib terdaftar di Dewan Pers, minimal berafiliasi ke PWI seperti itu kalau yang disampaikan dari provinsi. Ya, selain itu juga kita ke depan akan memberikan pelatihan-pelatihan jurnalistik kepada masyarakat. Mungkin ke depan juga ada perangkat desa lah, jadi supaya bisa membuat berita-berita dan bisa menetralisir berita-berita hoax yang ada di mungkin tingkat paling bawah, itu yang paling berisiko, karena berita-berita hoax itu dapat memicu adanya gangguan kamtipmas seperti itu. Iya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Banyak sekali ya. Iya. Kalau disebutin Programnya, banyak ya. Dan kalau ini untuk dukungan pemerintahnya sendiri bagaimana? Iya. Untuk dukungan pemerintah kita sudah berjalan. Jadi kita untuk mensosialisasikan program-program dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2022-2025 ya. Nah, jadi kita mengikuti liputan-liputan ke daerah-daerah dan supaya visi misi itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Sampai sekarang seperti yang visi misi yang paling menonjol untuk Kabupaten Pekalongan itu pelayanan gratis, terus pendidikan gratis, dan terutama itu infrastruktur, ada 3 poin. Nah, kita mendukung untuk mensosialisasikan supaya sampai ke masyarakat. Dan begitu juga ketika ada masalah ataupun problem di masyarakat, kita menyampaikan ke Pemkab melalui pemberitaan seperti itu, Mbak. Jadi saling bersinergi, bersinergi. Luar biasa. Dan selanjutnya nih, di kondisi bencana seperti ini, baik itu bencana COVID ataupun bencana alam, untuk ruang gerak dari teman-teman PWI ini bagaimana sih, Mas Vicky atau Mas Tri? Boleh silakan. Sebenarnya ini sebuah tantangan ya, karena di sisi lain profesi kita, intensitas kita, mobilitas kita ketemu dengan masyarakat yang latar belakangnya narasumber kita tidak tahu, mungkin dia baru pulang dari luar daerah, luar negeri atau dari mana. Kita mungkin bisa dikatakan ada ketakutan tersendiri karena kita juga punya keluarga di rumah. Kalau secara pribadi, kalau kita yang terkena itu insya Allah untuk imunnya masih kuat, tapi ketika sudah nyampe di rumah ya itu sudah tantangan kita ya. Nah, makanya kita di pandemi COVID ini ya bisa dikatakan intensitas kita sedikit dikurangi. Mungkin untuk narasumber kita by phone ataupun konferen langsung untuk mendapatkan informasi ataupun berita yang ingin kita dapatkan sehingga bisa kesampaian ke masyarakat seperti itu. Mungkin ada penambahan? Nyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwasanya kita sebagai media itu adalah sebuah jembatan. Media itu adalah sebuah jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Jadi informasi-informasi yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintah itu kita sosialisasikan kepada masyarakat melalui media kita masing-masing. Kemudian apa yang terjadi di masyarakat itu nanti kita juga beritakan, kita sampaikan kepada pemerintah. Artinya seperti di bencana seperti ini, kita ambil contoh COVID, pemerintah punya program untuk vaksinasi. Tetapi kan dengan banyaknya informasi-informasi yang berkembang, terutama informasi-informasi yang hoax di media sosial dan lain-lain, itu kan ada banyak penolakan-penolakan di masyarakat. Nah, tugas kita sebagai media itu menjadi sebuah jembatan, artinya menjembatani bagaimana program pemerintah itu bisa berjalan dan hoax-hoax yang di masyarakat ini bisa kita redam dengan pemberitaan yang kita sampaikan kepada masyarakat, khusus untuk banjir juga seperti itu. Artinya mungkin ada beberapa tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang tidak terjamah oleh bantuan-bantuan pemerintah. Nah, kita sampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari pemerintah, sehingga mereka tidak sampai terlantar seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai media, artinya menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dengan pemerintah, sehingga nanti
bisa berjalan bareng. Jadi pemerintah bisa mengayomi masyarakat dan masyarakat bisa merasa terayomi oleh masyarakat. Saling Oh ya, saling melengkapi, luar biasa. Lalu peran pers ini dalam mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi yang sehat kepada masyarakat, bagaimana? Monggo. Iya, peran kita memberikan informasi yang ke masyarakat, ya otomatis kita memberikan pemberitaan yang benar-benar konkret lah, benar nyata. Jadi dengan pemberitaan yang konkret dan kita memberikan pemberitaan yang bisa dikatakan kondusif ya. Nah, seperti itu masyarakat insya Allah ya di bawah itu tidak merasa keresahan seperti itu. Oke, untuk seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tantangan kita adalah gelombang tsunami informasi yang seperti saat ini. Artinya kalau kita sebagai media resmi, artinya punya punya kantor, misal seperti itu, dan kita juga punya tahap-tahap dalam belajar di UKW, misi komunikasi wartawan dan lain-lain. Itu menjadi sebuah pembeda antara informasi yang kita sampaikan dan informasi-informasi yang disampaikan oleh media sosial. Artinya seperti itu. Kalau kita di media konvensional itu biasanya untuk validitas sebuah informasi itu ada narasumber yang bisa dipercaya, dan itu menjadi sebuah validitas informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya media-media konvensional itu kalau menulis itu kan punya pola sendiri, artinya harus 5W1H, dan itu juga harus ada narasumber yang bisa dipercaya. Dan itu menjadi kekuatan kita untuk memberikan informasi-informasi yang valid, yang benar-benar fakta dan terjadi di masyarakat, bukan informasi-informasi yang kalau dalam bahasa Jawa itu jare. Tapi kita dari sumber yang terpercaya. Misal kalau di bencana yaitu ya BPBD atau pihak-pihak yang relawan-relawan yang ada di situ yang benar-benar melihat langsung, tidak kita mendeskripsikan sesuatu dari foto atau dari apa. Jadi validitas kita lebih bisa dipercaya daripada media-media. Nah, itu menjadi sebuah kekuatan kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mana informasi yang bisa dipercaya dan mana informasi yang tidak bisa dipercaya. Ya, intinya menambahkan sedikit narasumber kita, narasumber yang dalam bagian ini. Seperti tadi, kalau bencana berarti ikutnya BPBD minimal seperti itu. Penanganan COVID ada Satgas COVID. Nah, kita konfirmasi. Terus mengenai kesehatan langsung ke dinas kesehatan. Mungkin ada kejadian-kejadian yang menonjol atau mungkin kejahatan atau yang lainnya langsung ke Polres Pekalongan. Dan selain itu kita tidak hanya memberitakan saja, kita dari narasumber meminta untuk ada himbauan kepada masyarakat mungkin di tengah pandemi ini untuk tetap menekankan 4 protokol kesehatan atau 5M sehingga tidak terkena virus COVID, apalagi sekarang ini ada virus yang baru Omicron itu yang cukup berbahaya seperti itu. Jadi banyak sekali ya yang dilakukan PWI ini tugasnya. Berkaitan dengan ini, semakin pesatnya medsos ini kan banyak sekali juga di berita-berita hoax ya itu. Lalu bagaimana dari teman-teman PWI Kabupaten Pekalongan menyikapi hal tersebut? Monggo. Media sosial ya. Iya, itu dengan munculnya media sosial emang dari seperti tadi disampaikan tantangan terberat kita. Tapi banyak dari media sosial tersebut ya seperti yang disampaikan tadi, banyak pemberitaan ataupun penyampaian informasi yang kurang tepat. Mungkin seperti yang banjir juga sempat dipelintir juga. Ada gambarnya nggak seberapa, tapi di situ ada mobilnya yang tenggelam dan semua rata. Setelah diklik beda. Nah, dari situ dari teman-teman kita juga berusaha untuk mengcounter, jadi memberikan supaya berimbang seperti apa sih untuk kondisi sebenarnya. Nah, kita sampaikan juga seperti itu. Nah, dan sebenarnya masyarakat juga hati-hati juga dengan adanya
undang-undang IT ini cukup berbahaya, bisa terjerat kasus hukum karena selama ini kita juga sering mendapat aduan, kita diminta untuk memberitakan mungkin kejadian biasanya pencemaran nama buruk atau yang lainnya, itu kita diminta untuk memberitakan setelah dilaporkan ke Polres Pekalongan. Tapi kita juga tidak semata-mata semua aduan itu kita beritakan, kita ambil sisi positif dan negatifnya seperti itu. Nah, ketika itu sudah clear ya tidak harus dinaikkan, ya itu kita jadikan sebuah pembelajaran dari narasumber ataupun yang melaporkan seperti itu supaya tidak terjadi kegaduhan gitu. Oke. Silakan Mas. Bahwasanya saat ini masyarakat kita masih belum bisa membedakan antara informasi yang hoax dan informasi yang benar. Artinya karena ya mungkin ada berbagai sebab ya. Mungkin yang pertama mungkin tingkat pendidikan kita rendah. Kemudian karena ini adalah sebuah platform baru media sosial itu yang sangat cepat, masif. Dan itu menjadikan masyarakat kita mungkin saat ini masih beradaptasi dan masih mempercayai media sosial dan ini. Tapi nanti ke depan saya yakin kalau masyarakat itu sudah terbiasa dengan itu dan media sosial juga banyak yang yang menampilkan sisi-sisi hoaxnya itu, nanti masyarakat akan sadar dengan sendirinya bahwa mereka bisa memfilter mana informasi-informasi yang benar-benar bisa dipercaya dan tidak. Dan kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan, terutama yang hoax yang terorganisir itu, memang mereka punya sebuah pemikiran bahwa informasi salah pun kalau diulang-ulang terus akan menjadi sebuah kebenaran di masyarakat. Nah, itu menjadi hal-hal yang sangat berbahaya jika mereka benar-benar pingin punya misi sesuatu yang buruk, terus dia meng-share di beberapa media dan informasi-informasi yang salah seperti itu kemudian tersebar dengan banyak media, dan itu akan menjadi sebuah kebenaran di masyarakat yang akan mereka telan mentah-mentah seperti itu. Meskipun itu salah, jadi kesalahan berita yang salah tapi diulang-ulang itu nanti akan menjadi sebuah kebenaran. Jadi itu menjadi tugas kita sebagai media konvensional, dan saya yakin nanti masyarakat juga akan sadar dengan sendirinya, nanti akan kembali ke media konvensional yang lebih bisa dipercaya, mungkin seperti itu. Ya, terakhir ini harapan PWI Kabupaten Pekalongan di tahun 2022 untuk Kabupaten Pekalongan ini apa aja nih? Iya, terima kasih Mbak Ella. Iya, mungkin di hari PES tepatnya tanggal 9 ini kita dari media yang tergabung dengan PWI ini ke depan bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan APH dan instansi terkait, dan ke depan juga lebih bisa dipercaya untuk memberikan informasi yang terbaik, dan masyarakat, terutama untuk masyarakat, bisa juga membedakan antara produk wartawan dan produk media sosial seperti itu. Mungkin Mas Wiki monggo. Kalau kita tarik ke negara demokrasi itu kan kita termasuk pilar keempat selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, yaitu pers atau media. Nah, di sini berarti pers di negara demokrasi ini berbeda dengan negara-negara yang totaliter seperti Korea Utara dan lain-lain, yang mereka menekan pers untuk sebagai corong pemerintah. Dan kita sebagai media di negara demokrasi ini selain menjadi corong pemerintah, kita juga menjadi sebuah kontrol sosial. Artinya mungkin beberapa program-program pemerintah atau yang masih kurang di masyarakat, nah itu kita menjadi kontrol bagi pemerintah juga untuk bisa benar-benar menciptakan pembangunan yang benar-benar bisa dinikmati oleh semua pihak. Jadi kita harapkan ya kita sebagai media bisa difasilitasi oleh pemerintah dan kita bisa bekerja sama dengan pemerintah, tetapi kita juga
tetap punya fungsi independen dan kontrol sosial, sehingga kita bisa memberikan semacam masukan-masukan bagi pemerintah atau kritik kepada pemerintah, tapi ketika membangun, sehingga kita benar-benar bisa menciptakan pembangunan khususnya di Kabupaten Pekalongan ini dengan benar-benar baik lah. Artinya baik di sini adalah program bisa berjalan karena informasi-informasi kita sampaikan, dan apa-apa yang kurang yang terjadi di masyarakat bisa kita sampaikan ke pemerintah untuk pemerintah bisa memperbaiki di kemudian hari. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih, sangat luar biasa sekali ternyata peran dari wartawan ini ya. Sekali lagi selamat Hari Pers Nasional dan terima kasih sudah hadir dari PWI Kabupaten Pekalongan, Mas Tri dan Mas Vicky ya. Ya, warga Kota Santri, ternyata sudah usai kebersamaan kita di Bincang-Bincang bersama PWI Kabupaten Pekalongan. Saya Lala Fadila pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.